Ini ya masalah nasab. Jadi kita jangan ikut-ikut itu. Habib-habib itu kalau yang memang benar-benar habib itu nasabnya sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih memang, nggak perlu diragukan. Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat itu habib-habib yang nakal-nakal. Ya memang habib ini manusia juga, dan Rasulullah juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua. Habib-habib itu levelnya beda-beda. Kalau habib yang alim yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau cuma habib saja tidak soleh, ya cinta aja lah. Itu suruh ceramah habib itu, ya jangan kalau nggak bisa apa-apa. Yang alim mereka ini banyak juga. Sekarang ini karena habib kadang-kadang disuruh ceramah viral, akhirnya ceramahnya ngawur itu. Kan ada habib-habib yang viral nggak bisa baca kitab itu, dan ceramahnya ngawur terus. Yang begitu jangan diundang suruh ceramah, ya dihormati aja, dicintai aja. Lah habib yang nakal dari dulu ya ada Sayyid yang nakal, bukan cuma di sini, hatta di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dimanapun saja, Gus Idrus Romli saat ditanya tentang polemik diskursus nasab Sadda Ba'alawi, beliau tanpa ragu sedikit pun menjawab sahih berdasarkan konsensus para ulama, ijma'ul ulama. Seperti halnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir kenamaan, juga mengatakan yang sama. Nasab Ba'alawi absah sesuai konsensus kesepakatan para ulama-ulama terdahulu. Selanjutnya ketika ditanya masalah Habib Risyik dan Habib Bahar yang kesannya nakal, provokatif, beliau Gus Idrus Romli langsung menjawab kalau habaib tidak semuanya berkelakuan seragam. Ada Habib bodoh, ada pula Habib yang alim. Karakternya ada yang lembut, ada pula berkarakter keras dan lain-lain. Ada Habib yang kemudian terdeteksi kelihatannya cukup nakal alias bodoh, ya cukup dicintai saja. Jangan kemudian disuruh berceramah biar umat ini tidak bingung setiap ceramah atau omongan yang disampaikan oleh Habib yang tidak alim itu. Sementara Habib yang punya kapabilitas keilmuan, artinya alim dalam ilmu agama, selain memang wajib untuk dicintai, dia bisa dijadikan sebagai guru dan bisa berceramah. Jadi Gus Idrus Romli ini memberikan komentar objektif terhadap bagaimana mencintai Habib. Soal mencintai Habib menurut beliau wajib. Meskipun Habibnya itu bodoh sekalipun, tapi tetap wajib dicintai. Tapi hanya sekedar dicintai, tidak bisa dijadikan sebagai panutan di dalam perilaku maupun perbuatannya. Hanya sekedar dicintai. Sementara Habib yang alim, yang punya kredibilitas keilmuan, maka di samping dia wajib memang dicintai, bisa dijadikan sebagai guru. Tentunya guru dalam guru spiritual. Omongannya bisa didengar, perilakunya bisa ditiru, dan bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak komentar dari Gus Idrus Romli yang merupakan andalan atau pecinta Habib yang luar biasa dan membela nasab Sadda Ba'alawi dari kelompok-kelompok yang menentang nasab kesucian nasab Sadda Ba'alawi. Nah, untuk itu mari kita simak komentar dari Gus Idrus Romli dalam video berikut ini. Saya maaf mau nanya nih, ini saya ada sambungnya dengan pertanyaan teman saya tadi mengenai kelompok yang suka membinahkan itu ya. Ini tapi ada kaitannya dengan tesisnya Imaduddin itu Kiai, yang menyerang Dzurriyyat nasab Ba'alawi itu. Ini saya lihat di medsos itu Kiai, mereka ini kelompok ini Habib, dia menyerang para habaib, utamanya Habib Rizik yang diserang itu. Ini saya pikir ini apakah tesisnya Imaduddin itu memang targetnya Habib Rizik gitu. Ini di mana-mana gitu dia. Di medsos banyak sekali di ini di viral gitu. Dia mendukung tesisnya Imaduddin tapi menyerang para habaib terbanyak Habib Rizik. Yang lebih ini lagi, ini dia sampai-sampai ketika Habib Umar
Al-Hafidh itu dari Yaman datang ke ini the Masjid Istiqlal, di mana Habib Umar itu kan diberi kesempatan untuk jadi imam Masjid Istiqlal. Dia pertama menyebutnya bahwa bacanya Habib Umar tidak bagus, tidak baik. Saya pikir kalau masa itu nggak apa-apa, ya memang tidak bagus. Tapi dia malah menyerangnya bahwa bacanya kacau karena baca Habib Umar. Dia kan ulama internasional sampai dibilang begitu, Pak Habib. Ini gimana ceritanya gitu? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis. Kalau ada tesis dia mesti berani ketemu. Ternyata dia kan kabur terus. Al-Kaburi, Imad Al-Kaburi. Tesis gak ada. Dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu sahih. Itu berdasarkan ijma ulama. Dan Wali Songo itu juga Ba'alawi. Ba'alawi itu udah dua, ada Sayyid, ada Habib. Nah, dulu yang datang berdakwah ke sini itu rumpun Ba'alawi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ada konflik di Yaman. Negeri Yaman diserbu oleh Ayyubiyin. Oleh Ayyubiyin ini anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya banyak meninggal, sampai Sadah itu Sayyid Ba'alawi yang habis. Sejak itu yang musnah itu dua marga. Marga Bani Jadid. Kan Sayyid Alawi bin Ubaidillah itu anaknya kan ada tiga kan. Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Kan ada Basri, ada Jadid. Basri sama Jadid ini, terus Alawi. Yang Bani Basri, Bani Jadid itu musnah karena terbunuh semua, kecuali seorang perempuan yang meninggal terakhir abad ke-7, musnah waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Tarim Hadramut lari, termasuk yang lari Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat, lari ke India, hijrah ke India. Kemudian lalu di India punya anak namanya, karena orangnya bagus ya, orangnya bagus, dihormati, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal ini punya anak lagi Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini yang menjadi datuknya Wali Songo. Karena para dai ulama di Indonesia, di Nusantara, rata-rata cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Beliau ini yang datang ke Campa menikah, kemudian sama anak cucunya berdakwah ke Aceh, lalu anak cucunya disebar, lalu beliau juga melanjutkan dakwahnya dan meninggal di Wajo di Sulawesi. Itu Ba'alawi itu. Lalu kemudian pada abad ke berapa ya, beberapa ratus tahun kemudian kalangan habaib ke sini. Yang pertama kali datang itu dari klan Basyaiban. Kemudian habib-habib yang lain ke sini. Itu nasabnya sahih. Dan gak ada yang namanya tesis. Mengapa terjadi seperti itu? Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatal-batalkan nasab. Memang sudah ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Sama ini. Mengapa kelompok ini sudah berani ngomong bahwa penduduk Jawa itu bukan anak cucu Nabi Adam? Anak cucunya siapa? Manusia sebelum Nabi Adam. Ini kan batalkan nasab kan? Sudah ada yang ngomong begitu. Kelompok ini sudah batal semua. Nah, kalau bukan anak cucunya Nabi Adam dari mana? Gak bisa. Gak bisa kawin saudara kalau bukan jenis, kalau beda jenis.
Sebenarnya yang sama-sama punya kemaluan kan monyet kan punya ya, artinya mirip-mirip lah dengan manusia kan, monyet kemudian orangutan. Tapi gimana kalau kawin dengan monyet sama orangutan? Kan nggak bisa nggak bisa samara, nggak bisa sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah itu kalau satu jenis kan yang bisa mawaddah. Kita ini orang Arab, kita dapat orang Arab oke, dapat orang Cina oke, dapat orang Eropa oke, orang mana? Mengapa? Satu jenis memang, sama-sama anak cucu Nabi Adam. Ini dibatalkan sama kelompok ini, bukan anak cucu Nabi Adam. Sudah parah ini. Cuma saudara ya kurang mengikuti sebenarnya itu. Saya kan mengikuti apa orang-orang ini kok dibatalkan semua. Kufur itu. Mengapa kufur? Karena di dalam Al-Quran ya Bani Adam kan, wahai anak cucu Adam. Berarti keliru Al-Quran bilang ya Bani Adam. Makanya kufur itu. Ada kufur-kufur di ini ya, masalah nasab. Jadi kita jangan ikut-ikut itu. Habib-habib itu kalau yang memang benar-benar habib itu nasabnya sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih memang, nggak perlu diragukan. Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat itu habib-habib yang nakal-nakal. Ya memang Habib ini manusia juga, dan Rasulullah juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua, nggak ada jaminan. Makanya Rasulullah bersabda, wahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku karena mencintai aku. Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh, karena kalau mencintai Habib karena soleh sama yang nggak soleh nggak suka kita. Kalau mencintai Habib karena alim sama yang bodoh gak suka. Mencintai Habib karena khair baik, suka ngasih uang, sama yang minta-minta, yang dawir-dawir gak suka. Ya mengapa? Ya memang seperti itu. Ya kita ini cinta karena cinta kepada Rasulullah. Dan Habib-habib itu levelnya beda-beda. Kalau Habib yang alim, yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau cuma Habib saja tidak soleh, ya cinta aja lah. Lalu Habib tidak soleh masih bodoh lagi, ya cinta aja, tapi jangan disuruh ceramah. Keliru loh, kok itu suruh ceramah? Habib itu, ya jangan kalau gak bisa apa-apa. Yang alim mereka ini banyak juga. Sekarang ini karena Habib kadang-kadang disuruh ceramah viral, akhirnya ceramahnya ngawur itu. Kan ada Habib-habib yang viral gak bisa baca kitab itu, dan ceramahnya ngawur terus. Yang begitu jangan diundang suruh ceramah, ya dihormati aja, dicintai aja. Lah Habib yang nakal dari dulu ya ada Sayyid yang nakal, bukan cuma di sini, hatta di Mekah. Mencintai Habib, kata Gus Idrus Romli, bukan dasarnya karena dia alim. Karena kalau mencintai Habib karena alim, kepada yang tidak alim, ini tidak mencintai. Tapi cintailah Habib karena mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau mengikuti Habib, itu ikutilah yang benar-benar lurus. Sementara yang tidak lurus, tanda kutip nakal, bodoh, dicintai saja karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Tetapi kalau ingin menjadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai uswa, perkataannya bisa didengar, bisa diambil hikmahnya, sifat perbuatannya bisa ditiru, maka carilah Habib yang benar-benar memiliki kapabilitas keilmuan yang mumpuni. Cari Habib yang alim dan mencari Habib yang alama, dan itu masih banyak. Kalau ingin meniru Habib, tirulah Habib yang lurus, yang alim. Kalau yang bodoh, sekedar dicintai saja, tapi jangan diikuti. Dan jangan disuruh berceramah, biar tidak salah semua, kata Gus Idrus Romli. Nah itu saja teman-teman, silakan. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan dari Gus Idrus Romli yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.